dan dia menatap kita dengan dua mata, you know, kayak sudahlah. Ya iya kayak gitu aja deh. Diiyain aja dalam arti kayak gini. Emang dia yang ngontrak aku, tapi dengan tenang ya. Ya syukur-syukur ketemu kelinci, apakah ketemu ular keket lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gundul kutret. Oke. Halo, buka dulu. Assalamualaikum, gimana sih? Oh ya, jumpa lagi bersama kita. Halo. Saya Teskala dan juga sampean. Oke, perkenalkan namaku Leo Sky. Oke. Leo Sky ya, dia juga YouTuber pemula, mempersilahkan mantan TKW subscribe ya. Yang dari Hongkong ini. Kita sejalur loh. Sesama mantan jangan saling menyenggol sih. Malah justru kita harus bersatu sayang. Kali ini saya undang Anda ke sini itu untuk kita itu berbicara secara hati dan hati. Gablang. Oke, baik. Oke. Oh, udah terlalu nervous bang. Ini kan kemarin kalau nervous ndredeg saya. Bingung. Ngadepin kamera bagus bingung, biasa pakai HP jelek. Oke. Aduh ya Allah. Sing tenang. Oke. Ya bener. Angel. Aduh, Risa, kenapa saya suruh Anda ke sini itu karena saya pengen mengorek-ngorek isi hati, isi dompet. Oke. Saya ingin tahu pengalamannya sampan yang ada di Hongkong. Mbak Mai pasti penasaran. Sekarang kan lagi lockdown. Oh ya, lockdown. PPKM lah ya, kalau di kampung lah ya. Terus kemudian sampan pulang pada bulan Agustus tanggal 7 gue pulang ya. Ya, itu kan sampean harus tahu konsekuensinya. Oh, tahu. Apa sih? Itu pas aku ulang tahun. Apa hubungannya tahu? Salah sasaran. Pokoknya sudah pulang di Indonesia susah untuk kembali ke sana. Iya, bener nggak? Iya bener. Itu gimana keadaannya di Hongkong di sana? Sebenarnya Hongkong terlalu indah untuk ditinggalkan. Betul. Sungguh sangat indah untuk ditinggalkan ya. Tapi ketika di sini kita waktunya pulang ya. Apa yang membuat Anda pengen pulang? Alasannya harus kuat nih. Nggak mungkin meninggalkan Hongkong dulu. Apakah bisa di-skip pertanyaan ini? Ya mungkin karena orang tua atau karena apa. Biasanya kan rata dari otaknya blank. Iya, lebih ke karena finish kontrak aja. Oh, finish kontrak. Kenapa nggak pengen melanjutkan ke sana? Sebenarnya ada sih niat, tapi ketika aku masih punya orang tua. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan dan ketika aku juga masih punya orang tua ya. Jadi meskipun aku masih pengen di Hongkong, tapi realita memaksaku untuk pulang. Begitu saja lah ya. Oke, skip saja ya. Terima kasih ya. Jadi kan biasanya ya seperti kayak kemarin aku bilang abot angel sum. Wes angel. Jadi sampai berapa tahun di Hongkong? Oh, kalau ditanya berapa tahun kita kerja di Hongkong, sebenarnya baru sih ya, baru. Kita bukan pemain lama sih, tapi ya 16 tahun. Oh, kurang banyak ya? Oh, belum 20, masih 16 tahun, oke? Itu baru menikmati hasilnya. Baru. Wah, ini katanya tetangga aku kan 10 tahun ke sana. Oh iya. Paling duitnya sak gebok, sak lemari kayak gitu. Ini sak pesawat. Tapi pesawatnya doang tapi gambar emang. Ya namanya orang itu sarung sinalong ya, saya lagi ya. Gimana menurut Anda berhasil enggak? Ini aku secara keseluruhan kita kan netizen ya. Pertanyaan yang saya ajukan ini sesuai dengan kenyataan netizen yang meminta. Dapat opo ae dok di sana 16 tahun gua aja petai. Ayo. Begini, kalau dibilang seperti pertanyaan jenengan tadi ya, alhamdulillah ya, disyukurilah ya. Setidaknya lebih baik daripada kerja di dalam negeri kita aja lah ya. Untuk mengenai apa yang ku dapat, kayaknya mungkin lebih ke pengalaman aja udah. Karena pengalaman lebih berharga daripada uang sih. Iku sama ngene wong sing wis pesimis kayak. Itu salah ya? Aku salah. Udah. Aku lihat kamu udah berhasil di panggilnya apa itu bisnis kamu.
udah punya kos-kosan, rumah mewah-mewah. Mepet sama maksudnya. Kak ini sama ini rumahku deh kamu. Iya mepet sama. Oke. Tapi setidaknya itu alhamdulillah lumayan berhasil ya, sama dihitung-hitung. Begitupun saya lumayan. Kalau ngomong berhasil alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Sekali lagi semua juga titipan lah geng ya. Jadi kayak ya alhamdulillah kayak gitu. Alhamdulillah. Banyak kemarin aku habis numpak Gojek. Oh iya. Gojek. Iya kan tanya sama kerjanya apa. Herani secara iya karena angel tuh. Itu personal banget ya. Oh iya. Enggak apa-apa. Aku penjual parfum. Aku bilang kayak gitu kan. Sebenarnya penjual parfum kelas. Backgroundku itu kan online shop ya, jadi kalau ditanya orang malah penjual panci, kamu tahu nggak? Oh, panci ya? aja. Panci. Aku nggak kayak si panci. Aku mesti ditakoni kredit apa enggaknya. Aku mesti masih utang kredit dilayani kalau sama gue. Oke, thank you. Terus orang apa lagi coba sini? Oh, jangan terlalu agresif sayang, pelan-pelan asalkan nyampe. Apa nyampe tujuan? Buat video aku tuh. Kita kan netizen. Apa? Sebenarnya apa alasan Anda pergi ke Hong Kong? Tujuan aku ngomong Hong Kong, kenapa nggak ke negara lain? Oke, nah jadi dulu ya, jadi waktu aku SMA itu ya, dulu aku SMA di Magetan lah ya, Magetan kota. Oh, orang Magetan. Asli Magetan gue, oh iya. Magetan, halo bro. Halo Magetan. Halo Magetan. Magetan Lembeyan. Magetan di nanti ditanya. Lembeyan Paron, oke? Oke. Nah itu apa alasan milih Hong Kong? Jadi dulu ya pertama jujur sekolah ekonomi lah ya, sebenarnya masalah ekonomi. Yang kedua dan aku lihat saudara aku di Hong Kong ya, dia kayak dapat freedom terus sukses, jadi termotivasi dari itu semua aku pengen ke Hong Kong. Sementara temanku lain masih pengen kerja di toko emas, toko apalah dan aku hanya pengen ke Hong Kong, itu aja. Oh kayak gitu, nggak kayak aku pian dulu ya. Kalau aku pengen ke Singapura, itu mergone aku mari dihina karo kancaku gak bisa ngomong bahasa Inggris. Akhirnya nang Singapura pinter sekarang ya. Gendeng terus. Sekarang pinter bahasa Inggris. Gitu. Oh, oke lah, Pak. Nah, jadi kalau kamu pilihannya ke Hong Kong, kan? Otomatis sebelum ke situ kan juga berat banget kok. Masalah berat apa ini? Masalah berat apa ini? Beratnya pasti meninggalnya ortu. Harus meninggalkan masa-masa di saat itu. Harus kadang-kadang kan kalau aku sendiri dulu kan aku mikir aku harus kerja keras, penting aku bisa bantu orang tua meskipun aku harus buang waktuku sing masa-masa pacaran remaja kayak gitu ya. Kata pacaran. Jadi ini versi Kak Jo ya. Jadi versi Kak Jo yang begitu berat meninggalkan masa-masa di mana masa remaja lah ya, dan ataupun background keluarga. Jadi kalau menurut aku dulu nggak berat. Kenapa? Karena dulu aku SMA itu ngekos di kota. Di kota. Jadi di situ aku udah ditempa dalam keadaan kesempitan, kekurangan, kesusahan ya. Jadi dimana saat itu aku dituntut untuk bisa hidup ya. Jadi setelah keluar sekolah aku langsung masuk PT, udah nggak berat-beratan. Udah 3 tahun aku dilatih dengan berat-beratan, dengan loss lah ya kayak gitu. Jadi kan kamu SMA, posisi dulu 15 tahun ini. Oh ya sorry ya, waktu itu dia udah dewasa lah ya, 17 tahunan, 18 mungkin lah ya. Tapi kalau menurut secara logika kita gitu, apakah benar seorang TKW itu kesana itu dikarenakan saking kepepet? Oh sebenarnya tidak. Kita lebih ke mindset juga ya, mindset bagaimana kita mindset kita kayak gitu kan. Jadi ya ada sebagian orang yang benar-benar karena ekonomi harus merantau ada, buat sebagian juga karena mindset pemikirannya ya. Jadi cepat maju, pengen keluar dari zona dia ya kayak gitu. Lebih ke kenapa kita nggak merubah diri menjadi lebih baik untuk kayak kesuksesan. Ya. Meskipun cukup, tapi ketika kita pengen sesuatu yang lebih baik, kenapa kita nggak reach? Dalam arti kenapa kita nggak melangkah jauh kayak gitu? Jadi umpamanya daripada gue melaku, mendingan kamu lari. Ya naik Gojek sekalian. Lah aku langsung pesawat tanpa bebas. Nah, jadi sewaktu sampean dulu kan pertama kali langsung ke Hong Kong ya? Iya, ke Hong Kong. Belum tahun berapa? 2004 gue lulus, habis itu langsung masuk PT 3 bulan. Dan awal Januari 2005 aku menginjakkan kaki di Hong Kong. Ini gimana? Kesan pertama ke Hong Kong?
kayak ngopo kesan-kesane. Apa kayak seperti saya dulu, aku di Singapura kesana itu seakan-akan jangan-jangan di sana seperti di bulan itu kan akan-akannya. Jadi gini, celok gak podo karena Jakarta loh. Coba kamu yang ada di Hong Kong dulu gimana? Jadi gini, ketika aku pertama kali ke Hong Kong, that is my dream. Ini adalah kota impianku dan aku dan aku dulu sebelum ke Hong Kong emang suka searching ya. Maksudnya dulu kan komputer masih pinjem lah ya, komputer masih jarang lah zaman tahun 2000. Zaman dulu ada Google enggak sih? Lebih ke kalau kita klik Hong Kong itu keluarnya itu gedung-gedung tinggi. Jadi aku lebih suka ke situ dan inget itu kayak itu aja. Lebih suka gedung aja kalau aku. Zaman dulu kan nggak ada gedung-gedung, rumah susun. Ada di Jakarta. Hong Kong, kita klik Hong Kong aja ada. Maksud aku yang ada di Indonesia. Di Indonesia nggak ada. Belum dulu. Kan masih rumah susun kayak gitu tahun 2005 loh dul. Paling di Jakarta ada, Surabaya juga ada. Nih kita kan nggak mungkin jalan-jalan. Nggak mungkin. Jadi rasanya ki Saman sebelum kesana sudah searching. Udah. Aku jadi nggak kaget. Enggak. Jadi nggak ada istilahnya kaget gitu, maksudnya shock apa itu, shock modern lah ya. Aku biar saking shock itu tak kira aku luar angkasa. Ampun, belum. Lugu. Oh iya, 15 tahun. Jadi 15 tahun ya. Kalau ya, jadi rasanya ini ya seperti my dream come true, dan aku ya bahagia aja ketika aku pertama kali kerja di Mongkok, oke? Mongkok, daerah Mongkok, Victoria Avenue, oke? Victoria Avenue, bawahnya KCR itu pertama kali aku ngincer itu dan betapa aku bahagia. Oh, nampak ini deketnya KCR-nya yang di situ. Tahu lah. Pernah. Sering ke situ. Tahu tak boleh. Jadi kayak gitu kan, terus gimana pertama kali ikut orang? Aduh, pertama kali ikut orang ketika bahasa kita belum fasih dan dia menatap kita dengan dua mata, kayak sudahlah, iya kayak itu aja deh. Diiyain aja dalam arti kayak gini. Emang dia yang ngontrak aku, emang dia calon bos aku, jadi ya udah lebih ke pasrah aja deh kayak gitu. Bisa atau nggak bisa aja kayak gitu. Nah terus kadang-kadang seperti itu, iku sing jenenge singmuk kayak gitu bahasa kantor. Oh iya. Ada yang namanya itu timet ya. Kita ngomong keng tak kan juga ya. Oh keng. Ya jadi mereka itu nggak harus takut sih sebenarnya. Enggak, kita nggak. Kalau yang penting kita itu cekatan, sing mukti. Iya, itu kayaknya nggak anu sih. Nggak masalah. Ada majikan yang cerewetnya. Oh ada, dan itu ada resiko ya. Ketika ibarat kita masuk hutan ya, dan ketika kita menemui macan, ya udah apalagi gimana kabur kan nggak mungkin, ya udah hadapi aja ya kayak gitu aja, hadapi dengan tenang ya syukur-syukur ketemu kelinci apakah ketemu ular keket lah ya. Anjok ya. Terus setelah itu pas aku sama yang bilang oh iya bos, hoa bos ya, gitu kan ya. Tapi kan kadang-kadang dia ngomong banyak tapi kita nggak paham, tapi kita mengiyakan ya. Terus kemudian di saat itu kita salah, apa yang kita lakukan? Oh nggak apa-apa, bilang sorry. Jadi kadang-kadang banyak anak TKW yang merasa kayak terzolimi. Iya, terzolimi. Oke. Juga banyak sekali. Terus apa penyebabnya? Kalau netizen kan banyak yang nggak tahu. Kalau kita pasti sama. Tahu ya. Mantan TKW. Mantan. Cuma dulu jajal dari persepsinya sama sendiri apa? Sebenarnya lebih ke mungkin salah paham ya. Jadi antara keinginan bos sama kita pekerja itu beda ya. Jadi siapa sih yang mindsetnya mereka, kita gaji orang ya, dan ternyata ketika disuruh salah lah ya, nggak bisa ngedenger pula. Jadi mereka kalau emosi itu wajar lah ya, dan kita sebagai pekerja bagaimana menanggapi semua itu, oke? Kita juga manusia. But kayak gini, orang kita udah digaji ya udahlah, kalau salah ya udah minta maaf kayak gitu aja ya. Lebih ke legowo, I think lebih ke legowo. Kalau kita mencak-mencak, forward kayak gitu loh. Kayak kan merugikan diri kita sendiri ya menurut aku. Tapi gini, nggak semua orang legowo gitu ya. Sakit hati itu pasti. Kalau di Indonesia kamu bilang cok, mangkel. Loh, kalau aku nggak paham. Ayo, kan ya. Kalau di Indonesia, tapi awak dewe omongan cok ini dari sononya udah makanan tiap hari. Jadi nggak itu. Jadi nggak salah. Iya. Sorry bos, mana dia? Intinya ya kan. Maaf. Tapi soalnya
kita kan manusia biasa. Iya, manusia biasa. Jangankan kita yang baru awal kerja. Iya. 10-an tahun kadang-kadang masih punya salah. Iya. Karena kan Sebenarnya kita manusia lah ya, tempatnya salah lah ya. Nah iya. Terus kemudian secara logikanya lagi, jangankan kita yang beda bahasa. Orang kita sesama Indonesia kadang salah paham dulu, salah krungu. Aku mana tukang gibah-gibah gitu kadang-kadang. Halo, tapi lo kok gini totok gini aja langsung tutup gini. Kayak salah bisa fitnah kire. Tapi bahasa Kantonisnya fitnah kok. Enggak ada. Enggak ada ya, Gibah. Pakwa. Hai pakwa. Ayo, mau tanya dong pakwa itu ya. Oke. Pakwa itu artinya kepo, rek. Kepo lu. Netizen ini langsung kepo, langsung Enggak apa-apa, boleh. tapi kan netizen apa itu berapa lo? Gue pandai. Ujung-ujungnya sebut lagi ya. Oh enggak, YouTube ini ya alhamdulillah, thank you banyak yang suka. Apalagi masalah TKW kayak gini kan ngomongnya. Oh lagi aku fansnya. Ya, thank you. Mudah-mudahan Sky ini amin ya Allah. Kenapa nama kamu Leo Sky? Pasti ada something yang bikin kamu merasa kamu agak sedikit tinggi. Jangan, agak ngomong. Kamu jeneng Sky tak ngerti. Kok nyemai kok rame. Ditangkemku. Enak guyang Pak. Ayo, silakan ngomong. Jadi gini ya, bintangku sendiri adalah Leo ya. Bintangku Leo. Dan Sky itu nama dari teman dekat aku ya. Jadi teman dekat aku itu suka banget namanya Sky ya. Katanya sih nama dari Singapura gitu. That's why aku pakai nama Leo Sky kayak gitu aja. Oh gitu. Sesimpel itu. Apa kamu? Nama Skylight. Yang artinya sky langit, light artinya lampu. Jadi cahaya langit. Joy bahagia. Pengen dia Sky Nirwana, langit ketujuh. Wah, sampai Nirwana sama. Kalau aku sih lebih berarti ngono tuh ya. Sampai langit ketujuh kan tumpengnya yang biru. Dan gini, tumpengnya kakak dong nih. Wait, tapi aku gini, aku juga suka warna biru lah ya. Favorite aku warna biru. Jadi kamar kayak punya Kak Joy ini juga biru. Jadi ini janda ini. Ungu ini. Jadi lebih masuk aja sky blue kayak gitu, biru kayak gitu. Oh, itu antar Mbak Jartoni. Oh enggak. Ada Jartoni. Ayo, ngomong Kai. Jangan thank you pemirsa makin hari semakin ruwet aku. Minggat tau nang toko kene sing mari interview nek. Ya pokoknya tadi yang udah nonton, semoga kalian semua terhibur. Oh, kok cepet banget, berapa menit sih? Hah? Cepet banget. Thank you Mbak E. Thank you udah datang ke sini. Mbak E, Mbak. Mbak Sri. No. Aduh ampun ini Srintel. Aku mesti jenenge Srintel. Oh, aku jenenge Leo barang. Ada kare ini. Ditanyanya kan Danuran, jenengmu sapa? Aku ngomong Siti, guyung akak katanya. Jeneng Siti, jenenge Joy. Ini hidup kita ini ya terlalu. Jadi nyata kasih Joy itu dikarenakan aku pengen bahagia. Bu Joy ya, Joy dalam arti laki ya kalau dia. Laki kalau bahasa Kantonisnya, bahasa Inggrisnya itu saya itu bahagia, kebahagiaan. Joy ya, Joy. laki. Sampai nyelok Joy, berarti kan nyelok kebahagiaan itu mendoakan diaminkan. Makanya nyelok, halo mana enggak pernah. Amin. Oke, thank you ya, thank you banget. Lain kali kesini lagi berbagi pengalaman. Iya, kita deket, ternyata kita deket lah ya, deket. Ngeteng-teng gula, Kak. Ngeteng-teng gula, minta hari pemuda. Bawa dewe. Bawa dewe, Kak. Jujur banget. Gue sasetan aku ini. Thank you ya yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Thank you sampean juga untuk berbagi pengalamannya. Meskipun itu cuma sesuai, tapi setidaknya itu ada pengalaman yang dibutuhkan bapaknya. Misalnya ada bapaknya yang pengen jadi TKW ya. Tapi untuk saat ini ditahan dulu, masih lockdown, susah ya. Thank you. Pet Angel wes. Angel. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe juga punyanya dia si Leo Sky. Oke, thank you. Thank you di sini ya, sini. Ini tulisannya nang dhuwur, nang disor ae. Oke, assalamualaikum.